Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur jika kita berada di tempat ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah dan pertolongan daripada Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan, oh besar-besar anugerah Tuhan. Jemaat kami berdoa seperti ini. Oh besar besar
Engkau rela mati kayu salib untuk mengangkat kami dari lumpur dosa. Pada malam hari ini Tuhan, kami rindu memuji Engkau, meninggikan Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Karena hanya ini yang bisa kami buat untuk Engkau. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada malam hari ke tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau beribadah. Haleluya. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri, kita katakan Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Puji nama Tuhan ya, kedengaran kan gak usah pakai ini daripada dalam sini. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat malam hari ini, saya dan saudara merasakan kasih setia dan kemurahan Allah. Sungguh luar biasa bagi kita, hingga di tengah-tengah segala keterbatasan yang kita hadapi dan yang kita miliki, boleh kita mengucap syukur, boleh kita memuji Tuhan, boleh kita bertepuk tangan. Kalau ditanya masalah kesaksiannya, jangankan saya, saudara mungkin semenjak tahun ini ada luar biasa yang membuat kita, puji Tuhan, semakin dewasa, semakin kuat, semakin rindu mengenal akan kasih Tuhan. Khususnya keluarga saya, terlebih istimewa pribadi saya sendiri. Benar pujian yang tadi kita menaikkan kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus pernah mati tapi dia sudah bangkit dan sudah kembali. Dia menyediakan tempat bagi kita. Bagi saya sendiri, saudara kekasih, manusia itu memang harus mati, itu firman Tuhan. Dan saya sebagai manusia ya, kita sebagai pribadi pasti ada sahabat kita di dalam lingkungan ataupun di mana. Arti sahabat itu bisa mengenal atau mendengarkan keluhan kita dan juga mungkin mengerti kelemahan kita. Saudara kekasih, saya yang merasakan itu sampai saat ini. Karena saya berpikir nggak mungkin langsung dia meninggal ya. Saudara dekat dan jauh ada satu dua orang. Bagi saya yang pernah mendengarkan keluhan saya, sebenarnya sahabat dari suami saya, tapi karena saya dan dia enak, jadi terjalinan kami seperti saudara.
itulah bulan Januari juga. Saya waktu meninggal dia saudara kekasih, dibilang kaget, nggak kaget sih, tapi nggak terpikir bahwa itu dia secepat itu. Saya menangis melihat apa yang ditinggalkannya, kok terlalu cepat ya Tuhan. Padahal saya masih, kalau ada mengeluh saya nggak merasa dia saya orang jauh, bahkan dia merasa saya itu kakaknya. Dia dipanggil Tuhan. Di situ saya belajar. Tidak bisa ke Tuhan kita bilang masih kecil anaknya, masih banyak tanggungannya, orangnya baik, banyak yang saya sayang. Di situ saya kehilangan waktu itu. Tapi saya di balik itu saya bersyukur, hanya berdoa kepada Tuhan bahwa kami sebagai manusia nggak bisa membantu keluarga mereka, tapi biarlah doa saya selalu tunaikan kepada Tuhan. Tuhan memelihara anak-anak dan istrinya. Dan kedua saudara kekasih, 3 bulan yang lalu ya, ini saudara saya sendiri. Dan saya tidak, kalau saya bangkit sampai saat ini saya bisa kalau terbangun dari tidur saya malam-malam, kalau enggak saya yang terjadi di sebelah sana, di sebelah sini, sebelah sini, rasanya dada saya nyesek. Tapi saya lihat masih mendingan Tuhan dia seperti itu, yang lain seperti itu. Ipar saya yang di atas saya suaminya. Sedih saudara kekasih, karena kita itu membayangkan kan firman Tuhan berkata, bayangkanlah yang indah-indah, yang baik, yang enak, kita bayangkan kan seperti itu. Sementara saya ikuti seperti itu. Biarpun dia sakit saudara kekasih sampai hampir 2 tahun, belum saya kepikir bahwa dia harus meninggal karena itu. Karena saya lihat dia begitu kuat melakukan segala ya tanggung jawabnya di dalam melayani Tuhan, dalam tugasnya sebagai rumah tangga. Tapi dalam keadaan ini saudara kekasih, waktu itu saya katakan, semua yang kumiliki Tuhan terbatas. Apa yang kuberikan tidak ada. Saya tetap berdoa. Kadang apalagi semenjak tahun ini saya bilang sampai 4 jam saya berdoa, saya juga heran dia bisa kuat. Sebelum itu, karena saya pikir banyak beban saya. Kayak orang bilang anak Tuhan harus terbeban buat negara, buat bangsa, buat semua saya doakan, termasuk kakak saya ini. Tapi apa jawaban yang kami terima saudara kekasih? Bukan kehendakmu yang jadi, kata Tuhan, tapi kehendak. Memang sebelum berdoa, sebelum saya menutup doa, tetap saya berkata kepada Tuhan, kehendakmu yang jadi. Walaupun hati saya ini secara manusia berat, kalau saya hancur terlalu berlebihan, berat, tapi saya berdoa. Apa yang Tuhan berikan buat saya, menambahkan tanggung jawab saya, buat anak, buat suami, buat saudara, buat ponakan saya, Tuhan beri kekuatan bagi saya. Puji Tuhan saudara kasih, hikmah yang saya dapatkan. Boleh dikatakan waktu itu saya pengen, karena kita kan tidak ada pertemuan semenjak bulan 1 ya, istilahnya kebaktian. Itulah ulang tahun ke-50 saya, tanggal 30 itu saudara kekasih. Saya harus bersyukur kepada Tuhan. Sering kita terbayang ke-25, ke-50 sampai berikutnya ada secara manusia lah ada istimewanya. Tapi bagi saya istimewa yang dikatakan orang ke-50 hadiah saya luar biasa. Harus saya menangis, harus saya bersyukur, harus saya melihat kenyataan yang ada. Tapi puji dalam nama Tuhan saudara kekasih. Dengan segala kemurahan Allah, kalau boleh kami ada sebagaimana adalah anugerah. Doa saya kepada saudara kekasih, terlebih hamba Tuhan yang ada, tetap bawa kami di dalam doa. Sampai saat ini belum bisa hilang dari hati saya. Saya bilang tadi, bukan hanya ipar kalau bagi saya. Selama hampir 25 tahun saya berumah tangga, duluan saya daripada dia. Gak pernah dia, menurut saya ya, dia tersinggung dengan saya dan saya juga begitu. Heran kalau punya ipar mau orang Batak biasanya nggak ada ini. Sampai mungkin orang nggak tahu, saudara juga nggak tahu. Setelah meninggal dia, adakah di dalam dia tersirat sedikit apa rasa sakit hati? Enggak, kayak saya juga gitu, nggak ada. Tapi begitulah kebaikan Tuhan. Biar ada yang saya ingat dari dia sebagai ipar, dan saya pun melihat segala apa yang di sekelilingnya. Memang tidak bagus dipuji manusia, tapi ada banyak ucapan syukur, dukungan doa dari sekitar, bahkan dari jemaat tinggal mereka beribadah, menyaksikan
bahwa kesetiaan ketaatan dia sebagai anak Tuhan tidak sia-sia. Itulah yang kusyukuri, yang membuat diri saya terhibur, bahwa dalam bayangan saya, kalau saya bayangkan dia waktu terbaring, waktu meninggal itu, harus saya bayangkan dia sudah di sorga, baru hati saya lega setiap ingat. Jadi inilah yang menjadi kekuatan bagi saya dan saudara saya, mengingat mereka takut akan Tuhan. Biarlah sampai selama-lamanya, sekalipun dia meninggal, ada yang bisa kami lihat bagaimana kesetiaan sampai napas terakhirnya kepada Tuhan dan kepada pelayanannya. Inilah yang bisa saya katakan, hari ini tidak ada yang ulang tahun. Puji Tuhan, dengan jatah ini kami bersyukur kepada Tuhan, kita ada seperti ini semua karena kemurahan Allah. Terima kasih. Inilah yang menjadi kesaksian kami. Biarlah Tuhan yang memberkati. Saya serahkan kepada bentuk pujian. Nama Tuhan, semua yang terjadi dalam hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Sebab saya cukup bangkit berdiri. Mari kita katakan kepadanya, tiada pernah kuragukan Tuhan, kasih setiamu setiap waktu dalam hidup kami. Tuhan Yesus tak pernah meninggalkan kita semua. Tiada pernah
Kami akan tetap berdiri karena Tuhan, pelindung kami, penjaga, pemelihara, penolong bagi kami, yang ada menyertai sampai selama-lamanya. Tiba saatnya kami membuka hati bagi Tuhan dan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi jemaat-Mu, dan berkatilah semua tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik dan subur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, mari kita buka kitab kita dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Surat Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Malam ini kita akan berbicara tentang Yesus adalah Alfa dan Omega. Iya. Baik, kalau kita sudah dapat, mari kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Allah. Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-8. Kita baca 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Semua yang percaya berkata amin. Dalam ayat ini perhatikan kalimat aku. Jadi kata aku itu adalah Yesus. Ya, aku atau Yesus adalah Alfa dan Omega. Iya, yang menjadi pokok bahasan kita malam ini, Yesus adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Nah, dikatakan bahwa Yesus sebagai Alfa Omega, iya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus itu dikatakan yang ada, maksudnya begini. Sebelum segala sesuatu dalam Kejadian pasal 1 itu yang berbunyi begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Maksudnya begini, sebelum langit dan bumi itu ada serta segala isinya, Yesus sudah ada. Kenapa? Karena Yesus yang menciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada. Jadi sebelum segala sesuatu, saudaraku, ini diciptakan, Yesus sudah ada dan memang Yesus itu penciptanya. Kemudian dikatakan yang Maha Kuasa. Kata Alfa artinya awal. Tetapi saudaraku, kata awal dalam bahasa kita ini seolah-olah dia yang pertama, saudaraku, dalam pencipta itu. Bukan begitu maksudnya. Kata awal artinya sebelum segala sesuatu diciptakan atau ada, Yesus sudah ada. Itu begitu maksudnya. Jangan karena konotasi kata awal itu berarti itu yang pertama gitu ada, diciptakan gitu. Bukan begitu maksudnya. Jadi sebelum segala sesuatunya ini diciptakan atau ada, Yesus sudah ada. Itu kata saudara yang kasih dalam Tuhan, Alfa atau awal. Itu pengertiannya begitu. Kemudian Omega. Omega itu saudara yang kasih dalam Tuhan, artinya dia yang terakhir atau akhir dari segala sesuatu yang ada ini. Iya. Itu maksudnya tentang kata
Omega. Nah, coba kita perhatikan dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17. Iya. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama kalau saudara yang kasih dalam Tuhan sudah mendapatkannya. Wahyu 1 ayat 17, 2, 3. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Kita masuk dalam penjelasan ini, saudara. Ketika aku, kata aku di situ adalah Yohanes, saudara yang dalam Tuhan. Yohanes murid Yesus yang mendapat wahyu dalam kitab wahyu ini. Ya. Jadi ketika aku atau ketika Yohanes melihat Dia, melihat kata Dia di situ adalah Yesus. Jadi ketika Yohanes melihat Yesus, maka apa yang terjadi? Tersungkurlah aku atau Yohanes ini di depan kaki Yesus, begitu. Sama seperti orang yang mati. Jadi Yohanes waktu lihat katanya Tuhan Yesus, dia tersungkur, saudara yang kasih dalam Tuhan, di kaki Yesus. Dan Yohanes ini seperti orang mati. Tetapi Yesus meletakkan tangan kanannya atasku atau atas Yohanes maksudnya. Lalu Yesus berkata apa itu? Jangan takut. Iya. Aku atau Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Jadi penjelasan daripada kata Alfa Omega tadi itu dijelaskan atau diungkapkan atau diuraikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada Yohanes dalam Wahyu pasal 1 ini ayat yang ke-17. Iya. Jadi Tuhan Yesus yang adalah Alfa dan Omega, artinya begini saudara, dari kekal. Maksudnya dari kekal itu dari mana mulai? Dari belum ada pembagian waktu. Dulu itu tidak ada waktu seperti, maksudnya waktu itu begini. Ada apa namanya? Ada siang, ada malam, ada hari pertama, ada hari kedua, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dulu tidak ada begitu, artinya tidak ada waktu di sana, tidak ada pembagian waktu, karena pembagian waktu itu baru ada ketika apa? Ketika saudara yang dalam Tuhan, manusia jatuh ke dalam dosa, baru ada waktu. Iya. Jadi yang membuat waktu itu adalah dosa atau kejatuhan manusia itu. Jadi kita nggak tahu umur Adam dan Hawa sebelum jatuh itu berapa ribu tahun di sana. Kenapa? Masih dalam masa kekekalan. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dibatasi segala sesuatu. Itulah waktu namanya. Baik, dari kasih Tuhan baik, ya. Ya, jadi Alfa Omega itu artinya Yesus dari kekal, belum ada pembatasan waktu. Kemudian Dia yang di awal dari segala sesuatu sebelumnya ada, maksudnya sebelum penciptaan sampai kesudahan segala sesuatu nantinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu pengertian tentang Yesus Alfa Omega. Dia adalah yang kekal, begitu. Kita masuk pada Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-18, masih penjelasan tentang kata Alfa Omega ini atau Yesus sebagai yang awal dan yang akhir. Iya.
Baik, mari kita buka kitab kita dari Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18. Iya. Baik, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Kalau sudah dapat 2, 3. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini adalah saudara yang kasih dalam Tuhan, ungkapan Tuhan Yesus kepada Yohanes. Kelanjutan ayat yang ke-17 tadi itu, dia sebagai Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Kemudian dia bilang, dan yang hidup. Iya, kenapa? Karena dikatakan aku telah mati, jadi Yesus pernah mati. Nah, saya mau menjelaskan saudara kasih dalam Tuhan, Yesus yang datang, yang saya menjelaskan saya waktu yang lalu, dia adalah firman yang kemudian menjadi manusia, yang masuk ke dalam rahim kandungan Maria dalam bentuk Roh Kudus, dan kandungan Maria itu dikatakan dari Roh Kudus. Nah, tetapi saudara, Roh Kudus yang masuk ke dalam kandungan Maria itu, perhatikan baik, menjadi betul-betul sama seperti manusia, menjadi darah, daging, dan tulang, betul-betul saudara utuh dalam keadaan manusia seperti kita. Nah, dalam keadaan Yesus sebagai manusia itulah yang dikatakan dalam ayat ini, aku telah mati. Sebab kata Tuhan itu saudara, orang tidak bisa terima saudara, dan tidak bisa dibilang Tuhan dalam saudara dalam Tuhan dalam kesempurnaan atau paripurna atau otoritas Tuhan itu, kealahan itu tidak bisa mati saudara-saudara. Kenapa? Dia kekal, dia abadi. Jadi kata aku telah mati dalam keadaan manusia, saya bisa jelaskan begitu, dalam keadaan manusia. Namun lihatlah, ya. Jadi Yesus bilang kepada Yohanes, namun lihatlah, aku hidup, ya, sampai selama-lamanya. Iya. Jadi dia bicara masuk kepada kekekalan di situ. Dan aku atau Yesus yang memegang segala kunci maut dan kunci kerajaan maut. Jadi yang pegang kunci maut itu atau neraka, saya bilang begitu saja ya, yang memegang saudara yang kasih dalam Tuhan segala kunci maut ya, dan kerajaan maut itu adalah Yesus, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi bukan berarti Yesus berada di dalam neraka itu atau kerajaan maut itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, iya, baik, kita lanjut. Wahyu 21 ayat yang ke-6. Ya. Kita masuk kepada Wahyu pasal 21 ayat yang ke-6. Ia masih bicara tentang Yesus adalah Alfa Omega. Iya. Baik, kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini 2, 3. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Tadi Yesus sebagai Alfa Omega yang pernah mati namun hidup, dan dia sebagai pemegang kunci saudaraku kerajaan maut, saudara yang dikasih. Nah, sekarang di dalam Wahyu pasal 21 ini ayat yang ke-6, firman-Nya kepadaku. Jadi Yesus maksudnya berfirman kepada Yohanes. Apa firman Yesus kepada Yohanes? Semuanya telah terjadi. Iya. Semuanya telah terjadi. Iya. Jadi semua apa yang dinubuatkan
mulai dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan-Bilangan, dan seterusnya kitab nabi-nabi itu berikut, dan juga dinubuatkan oleh Yesus dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, dan suratan-suratan 17 suratan itu kemudian masuk dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 itu saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai pada pasal 21 ini ayat 6. Jadi saudara yang kasih, semuanya yang telah terjadi dari sana itu ke sini gitu saudara, maksudnya adalah bagian ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Yesus bilang apa? Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya. Lalu titik di sini kan, orang yang haus. Ya. Orang yang haus, kata Yesus, akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Kata orang atau saudara, orang yang haus di sini adalah orang yang di dalam Tuhan, ya, bukan orang yang di luar Tuhan, saudara. Jadi orang yang haus maksudnya orang-orang yang telah saudara kasih dalam Tuhan, mengiring Tuhan, ya, mengiring Tuhan. Saya jelaskanlah sebagian ini, bekerja keras dengan giat, dengan tidak memperdulikan saudara waktu, tenaga, pikiran, berjerih lelah saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai kepada soal hidup mati nyawa mereka saudara yang kasih dalam Tuhan, dipertaruhkan, tidak diperhitungkan begitu saudara. Saudara perhatikan, saya ambil gambaran begini. Saudara dari pagi saudara bekerja sampai sore sampai malam saudara, ya. Saudara hanya istirahat pada waktu makan tok dan minum tok. Ya. Saudara bekerja keras untuk mencapai target saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dan saudara diharuskan lembur. Sesudah saudara bekerja dari 8 jam itu ditambah jam lembur, ya saya kasih saudaraku 4 atau 5 jam lagi saudara jam lembur. Jadi saudara bekerja dalam hari itu kurang lebih 12 atau 13 jam saudara. Saudara sudah kerja itu saudara rasa haus, capek, lapar, dahaga semuanya. Kenapa? Karena waktu dan tenaga saudara telah terkuras dalam waktu selama 12 atau 13 jam itu. Nah, itulah orang-orang yang seperti itulah maksudnya di dalam Tuhan saudara-saudara. Ya, yang telah bekerja keras, telah berusaha, saya bilang tadi, sampai nyawa mereka pun saudara yang dalam Tuhan, keselamatan secara fisik tidak lagi tidak mereka hiraukan. Demi untuk apa? Mengabarkan Injil, memberitakan Injil, demi untuk saudara menjangkau sebanyak-banyaknya orang untuk mendengar berita keselamatan di dalam Yesus. Nah saudara, orang yang haus ini Tuhan bilang apa? Akan diberi oleh Tuhan saudaraku dengan cuma-cuma, iya, dari mata air kehidupan. Ini mata air kehidupan ini bukan lagi saudara yang kasih dalam Tuhan mata air duniawi gitu, tapi mata air kehidupan dalam surga. Ini maksudnya saudara begitu. Baik, kita masuk pada Wahyu pasal 22. Iya, Wahyu pasal 22 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Ya. Baik, kalau kita sudah dapat, kita baca sebagai ayat yang terakhir pada malam ini.
Wahyu pasal 22 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Kita baca perlahan 2-3. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-12 berkata, saudara yang kasih, sesungguhnya aku datang segera. Jadi sesungguhnya Yesus datang segera. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Wahyu 22 ini ayat yang ke-12, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini belum terjadi ya, belum digenapi saudara, dan ini yang kita nantikan kapan peristiwa atau apa yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat ini terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Ya. Aku atau Yesus membawa upahku. Kita bahas dalam kalimat ini. Jadi Yesus datang, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dia datang untuk membawa upah. Kepada siapa, saudara yang kasih dalam Tuhan? Pada penjelasan saya tadi, kepada orang yang bekerja. Kepada orang yang bekerja untuk siapa? Orang yang bekerja untuk Tuhan. Perhatikan baik-baik. Orang yang bekerja untuk Tuhan. Jadi bukan orang yang bekerja untuk dunia. Saya bisa jelaskan ini saudara itu. Bukan orang yang bekerja untuk dunia. Karena saudara dalam Tuhan, kalau orang bekerja untuk dunia dapat upah dari dunia. Sama dengan saudara bekerja pada instansi perusahaan atau apa begitu perusahaan, atau kepada orang saudara yang kasih dalam Tuhan, karena saudara bekerja untuk orang itu, maka orang itu memberi upah kepada saudara. Kalau saudara bekerja pada perusahaan itu, maka perusahaan itu memberi upah kepada saudara sebagai balasan daripada pekerjaan yang saudara kerjakan atau lakukan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pertanyaan adalah kepada kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita ini hidup saudara diberi kesempatan oleh Tuhan ada dua. Pertama adalah bekerja untuk kita karena memang kita masih hidup di sini. Saya bilang tadi, saudara bekerja kepada orang itu memberi upah karena memang kita butuh saudara yang dikasih dalam Tuhan untuk makan. Iya kan? Saudara bekerja pada perusahaan itu memberi upah karena kita perlu makan untuk membeli makanan, makan, minum, makan. Iya, baik saudara kasih. Nah sekarang kita juga mesti tahu bahwa kita bukan hanya bekerja untuk kita punya hidup di dunia ini, saudara. Tapi kita juga harus bekerja, saudara kasih dalam Tuhan, untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mendapat upah dari Tuhan. Iya. Tentunya tidak mungkin saudara kita bekerja untuk dunia lalu kita dapat upah dari Tuhan. Tidak mungkin. Iya saudara-saudara, karena kita sudah dapat upah dari dunia, saudara. Sekarang saudara kasih dalam Tuhan, ini kita mesti tahu bahwa saudara kasih dalam Tuhan, kita harus bekerja karena firman Tuhan memberi buah. Iya. Buah apa itu di situ? Buah-buah rohani gitu loh, saudara kasih dalam Tuhan. Saudara beribadah kepada Tuhan itu adalah sebuah, saudara kasih dalam Tuhan, urusan kita. Iya, urusan kita seperti malam ini. Urusan kita malam ini adalah kita datang kepada Tuhan. Saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Iya. Dan saat ini saudaraku saya juga sedang bekerja. Ini saudara kasih dalam Tuhan adalah apa? Menyampaikan firman Allah kepada jemaat.
Iya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sedang bekerja untuk Tuhan, dan upah saya dari mana? Upah saya dari Tuhan. Kapan itu saya terima? Kapan saudara masing-masing juga akan terima apa yang saudara kerjakan buat Tuhan? Waktu Tuhan Yesus datang kembali. Waktu Yesus datang kembali kedua kalinya, dikatakan dalam ini ayat ini, aku membawa upahku untuk apa? Untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya yang sudah bekerja untuk Tuhan. Saudara yang kasih, iya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berada pada dua, saudara yang kasih dalam Tuhan, kegiatan kerja sekarang. Hidup untuk kita di dunia ini, dan kita juga bekerja untuk Tuhan, saudara, untuk terima upah dari Tuhan kalau Tuhan nanti datang kembali. Iya, karena di dalam saudaraku di hadapan Tuhan, Dia mempunyai namanya buku penulisan atau pencatatan semua perbuatan yang kita buat bagi Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Iya, begitu saudara. Waktu kita menghadap itu, buku perbuatan itu saudara yang kasih dalam Tuhan akan dibuka. Iya, akan dibuka saudara yang kasih dalam Tuhan, akan dibuka, dan semuanya saudara yang kasih dalam Tuhan di situ ada. Iya, semuanya di situ ada saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Nah, waktu itulah saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan terima upah. Nah, upah di sini bentuknya apa? Kemudian Allah dalam bentuk mahkota, mahkota kebenaran, mahkota saudara yang kasih dalam Tuhan di atas kepala kita, saudara-saudara. Jadi kecil, sedang, besarnya mahkota kita, saudara-saudara, kemuliaan yang kita akan terima sebagai upah dari Tuhan adalah tergantung berapa dikitnya dan banyaknya yang kita buat di dalam Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Itulah sebabnya Paulus berkata begini, saudara, aku diperhadapkan kepada dua, adalah apa? Mati itu adalah untung, katanya, mati dalam Tuhan, saudara. Kalau toh aku mati adalah merupakan satu keuntungan, karena apa? Aku mati di dalam Tuhan. Tetapi kalau aku masih diberi hidup, itu kata Paulus begitu, maka berarti aku hidup adalah untuk memberi buah. Maksudnya adalah untuk berbuah begitu, adalah untuk bekerja, adalah untuk saudara yang kasih dalam Tuhan berbuat semaksimal mungkin, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, segala sesuatu yang untuk kemuliaan Tuhan begitu. Karena apa? Karena pada akhirnya kata Paulus, aku yang akan aku akan menerima upah, dan Tuhan yang akan memberi upah itu kepadaku. Kapan itu? Pada ayat ini, pada waktu Yesus datang kembali. Jadi Dia membawa upah untuk kita yang bekerja atau yang melayani Dia dengan sungguh-sungguh, atau yang telah melakukan firman-Nya, begitu saudara. Jadi semua firman yang saudara lakukan, perintah Tuhan yang saudara lakukan, kewajiban saudara yang saudara lakukan, berbalaskan ini upah waktu Tuhan datang. Jadi waktu Tuhan datang bawa upah bagi orang yang selamat, tetapi bagi orang yang tidak selamat adalah penghukuman atau penghakiman. Begitu saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapak, terima kasih buat firman malam ini, yang Tuhan Yesus adalah pribadi awal dan akhir sebagai Alfa dan Omega Tuhan. Dalam posisi Tuhan sebagai awal dan akhir dari segala sesuatunya,
adalah akan datang dan sebagai yang memegang kunci kerajaan maut itu sendiri, dan sebagai Alfa Omega yang akan datang pada kali yang kedua adalah untuk membawa upah bagi kami semua. Bapa, tolonglah kepada kami semua agar selama kami masih hidup di dalam dunia ini, selain kami bekerja untuk diri hidup insani lahiriah jasmania kami Tuhan, mari Tuhan tolong kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, yaitu bekerja melakukan apa yang menjadi kewajiban kami dan tanggung jawab kami juga kepada Tuhan. Karena apa yang kami buat dan lakukan bagi Tuhan, pada akhirnya kamilah masing-masing yang akan menerima upah mahkota kemuliaan daripada Tuhan ketika Tuhan Yesus nanti datang kedua kalinya. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun Roh-Mu yang kudus yang memeteraikan, menghidupkan firman-Mu ini dalam hati kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah menerima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati berkata amin. Tuhan berkati. Selamat Tuhan, kita memberikan persembahan yang katakan kesukaan hanya Yesus. Kesukaanku hanya Yesus sajalah. Kesukaanku yang menolong jiwaku. Kesukaanku yang menghidupkanku. Kesukaan dari Tuhan. Baik, untuk ibadah hari Jumat malam di Gereja Keluarga Nababan, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, dan saya mengundang keluarga Bapak Kosta masih berdoa untuk berdoa.
semua jemaat-Mu yang hadir telah mendengar firman-Mu, dan Tuhan yang memberkati umat-Mu dengan persembahan mereka yang telah mereka bawa kepada Tuhan. Bapa di surga, berkati semua pekerjaan Bapa rumah tangga, ibu rumah tangga, orang-orang muda Tuhan. Tuhan berkati anak-anak juga dalam pendidikan sekolah mereka Bapa. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan umat-Mu ke dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Hadirat-Mu, kuasa-Mu Tuhan ada atas mereka Tuhan. Penyertaan pimpinan Tuhan atas umat-Mu ya Bapa. Bagi mereka tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Simpan taruh idolakan salib-Mu Bapa. Halaukan segala sakit, penyakit, mara bahaya, susah, celaka, maut. Dalam nama Yesus kami tolak semuanya itu. Namun segala kemurahan Tuhanlah, rahmat Tuhan, berkat Tuhanlah yang turun atas setiap pribadi, rumah tangga, keluarga, dan berkatilah lumbung-lumbung usaha pekerjaan kami umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, bagi-Mu pujian dan hormat kami. Kami mengakhiri ibadah malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan, marilah kita semuanya mengharapkan segenap hidup kita kepada Tuhan, dan terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, penghiburan daripada Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Tuhan Yesus kepadamu. Mulai malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari surga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa, terima kasih.